Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Navarel Farm. Di video kali ini, kita akan menyelami dunia budidaya cabai di lahan berpasir bersama Mas Bayu Sujaka, seorang petani sukses dari Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul. Meski tanah berpasir sering dianggap kurang subur, Mas Bayu telah membuktikan bahwa dengan teknik yang tepat, kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Kita akan membahas berbagai aspek, mulai dari pemilihan varietas, teknik pemupukan, hingga pentingnya penyiraman yang tepat. Apakah sahabat penasaran dengan cara-cara Mas Bayu mengatasi tantangan budidaya di lahan berpasir? Mari kita simak bersama perjalanan budidaya cabai yang inspiratif ini. Tanah berpasir memiliki karakteristik yang berbeda dengan tanah lainnya, seperti kemampuan drainasenya, kandungan air yang rendah, serta kandungan hara yang kurang. Meskipun demikian, tanah berpasir juga memiliki kelebihan yang dapat dimanfaatkan dalam budidaya cabai. Kemampuan drainase yang baik memungkinkan air dan nutrisi lebih mudah meresap ke dalam tanah, sehingga akar tanaman cabai dapat tumbuh dengan baik. Selain itu, kandungan air yang rendah juga mengurangi risiko penyakit akar dan pembusukan akar pada tanaman cabai. Namun, perlu diingat bahwa tanah berpasir cenderung kurang subur dan memiliki kandungan hara yang kurang. Pada umumnya, dalam kebudidaya tanaman cabai, penggunaan plastik mulsa sering digunakan untuk mempertahankan kelembapan tanah, menghambat pertumbuhan gulma, dan mengurangi kehilangan nutrisi. Namun, jika ingin melakukan budidaya cabai di tanah berpasir tanpa menggunakan plastik mulsa, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Cukup menjadi perhatian yang serius ketika kita mencoba budidaya tanaman cabai di lahan berpasir agar mendapatkan hasil yang optimal. Mas Bayu Sujaka berasal dari Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, bergabung dalam kelompok Tani Raharjo, sehingga tak heran jika keseharian beliau bergelut di dunia pertanian. Lahan yang sekarang ini beliau manfaatkan untuk budidaya tanaman cabai, hanya berjarak 20 meter dari pantai. Varietas cabai yang beliau tanam adalah jenis cabai merah besar dengan nama varietas Imperial Ijo F1. Alasan beliau memilih menanam varietas ini dibandingkan varietas CMK adalah tonase yang dihasilkan lebih tinggi. Perkiraan akan mendekati musim hujan, antisipasi yang beliau lakukan dengan memilih varietas ini adalah dapat dipanen ketika buah cabai berwarna hijau. Sebab harga pasaran untuk jenis varietas seperti Imperial Ijo ini bisa dijual dengan kondisi buah berwarna hijau maupun merah. Sempat kita singgung di awal tadi bahwa pola budidaya cabai Mas Bayu ini berbeda dengan petani pada umumnya, tanpa menggunakan plastik mulsa, sebab menurut beliau ketika musim kemarau panjang dan akan mendekati musim hujan, lebih baiknya tanpa menggunakan plastik mulsa. Mengingat kembali tipikal tanah berpasir memiliki kandungan air yang rendah, apabila memaksa menggunakan plastik mulsa, suhu di dalam tanah akan susah dikontrol dan nantinya membuat dehidrasi bagi tanaman. Bagaimanapun, air juga berperan penting bagi tanaman meskipun tidak dalam jumlah yang banyak. Maka dari itu, pertimbangan beliau tanpa menggunakan plastik mulsa untuk menjaga ketersediaan air di dalam tanah yang tidak mudah hilang akibat penguapan yang disebabkan oleh suhu di dalam tanah. Selain itu, juga memudahkan saat proses pengairan. Beliau menerapkan jarak tanam 35 x 40 cm. Maksudnya adalah ukuran panjang atau jarak tanaman 35 cm, sedangkan jarak 40 cm antar lajur. Karakteristik tanah berpasir adalah rendah kandungan unsur haranya. Maka dari itu, perlu bantuan kita dalam membentuk pemberian pupuk dasar.
pupuk yang Mas Bayu gunakan adalah pupuk kandang sapi yang sudah terfermentasi. Menggunakan kapur pertanian juga via tabur tipis-tipis. Antisipasi menjaga pH tanah. Tidak terlalu menggebu akan pemberian kapur pertanian, sebab sebelum pemberian pupuk dasar, beliau sudah cek pH tanah. Dan setelah pengukuran, untuk pH tanah di lahan beliau mendapati di angka 6,5. Dikarenakan masih di musim kemarau panjang, terkait pengocoran, beliau lebih menekankan pemberian unsur nitrogen disertai asam humat. Pupuk yang beliau gunakan untuk kocoran pertama dengan NPK 2577 dan Power Soil. Untuk kocoran kedua, beliau menggunakan NPK 1616 dan Power Soil. Dan bahan di kocoran kedua ini digunakan sampai ke pengocoran kelima. Interval kocor yang beliau lakukan yakni 1 minggu sekali. Rutin aplikasi perpaduan unsur nitrogen dan asam humat di musim kemarau, karena ketika musim kemarau unsur nitrogen akan dibutuhkan dalam menopang pertumbuhan, sedangkan asam humat berperan sebagai pengikat unsur hara dan air di dalam tanah. Selain itu, peran asam humat juga sebagai unsur pembenah tanah secara fisik, kimia, maupun biologis. Selepas kocoran kelima, beliau kembali melakukan pemupukan dengan cara tabur. Untuk fase ini, beliau berganti alih lebih menekankan pemberian pupuk yang banyak mengandung unsur fosfat. Pengaplikasian pupuk fosfat ini beliau lakukan sebanyak 3 kali. Beliau menghimbau apabila budidaya tanaman di lahan yang berpasir, kunci kesuksesan budidaya terdapat pada cara penyiraman. Proses penyiraman yang beliau lakukan ketika masa pertumbuhan tanaman bahkan bisa sehari 3 kali penyiraman. Beliau menjelaskan bahwa yang menjadi tantangan di lahan berpasir terkait penyiraman tidak bisa menjadi patokan. Penyiraman bisa dilakukan apabila kita dapat mengetahui kondisi tanaman terlebih dahulu. Terkadang monitoring tanaman dan melihat kualitas air bisa langsung segera melakukan penyiraman. Umur 7 hari setelah tanam, beliau sudah memulai penyepraian menggunakan pupuk magnesium fosfat Mordenfol, dosis 2 ml per liter air, dan menginjak umur 15 hari setelah tanam, beliau tekankan aplikasi via spray kalsium dosis 5 sendok makan per 16 liter air. Pengaplikasian dua bahan ini beliau aplikasi secara bergantian atau rolling. Penekanan dari awal pertumbuhan dengan Mordenfol, sebab beliau berupaya untuk menggenjot perkembangan tanaman. Efek yang beliau rasakan setelah aplikasi Mordenfol adalah daun lebih hijau, pertumbuhan akar lebih lebat, dan tunas cabang lebih maksimal. Sedangkan efek aplikasi kalsium adalah daya tahan tanaman lebih meningkat. Manfaat dari unsur kalsium adalah memperkuat jaringan tanaman. Proses memasuki pembungaan dan pembentukan buah, beliau mulai berfokus pemberian unsur kalium dengan pupuk kalinet dengan dosis 3 ml per liter air. Pupuk satu ini beliau aplikasikan ketika tanaman memasuki 67 hari setelah tanam. Mulai beliau aplikasikan secara rutin untuk mempercepat pematangan buah. Beberapa tanaman yang ada pada lahan beliau masih terdapat rontok bunga. Pengamatan beliau ini dikarenakan overdosis insektisida yang beliau aplikasikan. Di antara perasaan yang berimbang, oleh karena serangan lalat buah dan ulat yang secara masif, membuat beliau kewalahan dan kebingungan. Oleh sebab itu, secara dosis besar, beliau aplikasi insektisida. Kesimpulan pada video kali ini adalah, budidaya tanaman di lahan berpasir membutuhkan perhatian khusus, terutama pada proses penyiraman. Selain itu, pemaksimalan pupuk yang diberikan. Karena karakteristik tanah berpasir kurang unsur hara, maka perlu bantuan pemupukan yang optimal. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi dari Mas Bayu Sujaka tentang budidaya cabai di lahan berpasir bisa menjadi inspirasi bagi sahabat. Jangan lupa untuk memberikan like jika sahabat menyukai konten ini, dan subscribe untuk mendapatkan update video menarik lainnya seputar dunia pertanian. Jika sahabat memiliki pertanyaan atau pengalaman serupa, silakan tinggalkan komentar di bawah.
Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat berkebun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.